Jadi teman-teman, setelah katong FTBI Kabupaten dan terpilihlah 12 anak terbaik yang menjadi pemenang satu di setiap mata lomba. Ada 2 kategori, 6 SD dan 6 SMP. Jadi bukan cuma katong perjuangan setelah habis FTBI Kabupaten langsung katong habis begitu sah, seng. Adik-adik tuh dong pulang ke dong rumah, dong istirahat sekitar 2 hari sah. Setelah itu dong harus balik ke base camp untuk menjalani proses latihan. Proses latihan untuk apa? Untuk Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Jadi sebelum ada dalam proses latihan, katong tim Ikang Sambilang nih duduk sama-sama dengan guru-guru yang dong siswa menangi. Katong duduk bicara konsep. Ini konsep apa yang katong mau bawakan? Konsep kayak bagaimana, anak-anak mesti bikin apa nanti di atas panggung dan lain-lain. Itu semua katong bicarakan hal-hal itu. Lalu katong menentukan satu konsep besar yang akan katong tampilkan nanti waktu katong tampil di FTBI provinsi nanti di malam puncaknya. Jadi katong latihan itu kurang lebih sebelum katong berangkat ke Ambon untuk mengikuti seluruh rangkaian FTBI provinsi. Katong latihan kurang lebih hampir 1 minggu, cukup singkat. Dengan konsep yang begitu megah. Waktu itu beta di KI, katong menggunakan konsep teater. Ada teater bayangan, teater musik yang digabungkan menjadi satu tampilan yang luar biasa. Dan cerita besarnya adalah tentang perjalanan Nendit Sakmas. Itu adalah salah satu cerita rakyat yang paling populer sekali di Kepulauan KI. Katong pakai cerita itu untuk tampil di FTBI provinsi nanti. Di situ katong combine antara tarian, nyanyian, teatrikal, puisi, dan juga narasi dalam satu tampilan yang sama. Jadi katong latihan tuh cuma 1 minggu sah teman-teman, 1 minggu sah. Setelah itu langsung katong berangkat. Katong sama-sama dengan ke-12 anak dan 12 guru bersama dengan 3 duta bahasa katong tembus ke Ambon. Katong terbang ke Ambon. Lalu sampai di Ambon, katong kira langsung tampil, padahal ada proses yang harus katong lewati lagi. Katong di Ambon sekitar 3 hari katong latihan dengan orang-orang yang profesional di bidang seni pertunjukan. Katong latihan bagaimana blocking panggung, latihan bagaimana stage act nanti di atas panggung dan lain-lain. Itu anak-anak semuanya dilatih untuk hal-hal demikian supaya anak-anak bisa tampil di festival malam puncak Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi dengan sangat maksimal. Karena hari itu tuh iming-imingnya tuh diperkirakan orang yang nonton tuh sekitar 20 juta orang yang akan di lapangan Merdeka nanti. Jadi anak-anak tuh dong tuh sangat berdebar-debar dan sangat antusias sekali. Setelah proses latihan itu, katong ada di hari yang ditunggu-tunggu dari 6 bulan yang lalu, malam puncak FTBI provinsi. Di situ satu kebanggaan, satu kepuasan bahwa katong sudah sampai di titik yang paling jauh ini. Jadi katong harus menampilkan yang terbaik. Di situ air mata sedikit jatuh ya teman-teman. Bapak Ibu guru pun merasa terima kasih sing habis-habis. Anak-anak juga sangat antusias, sangat semangat sekali walaupun ada yang takut-takut sampai ya dong tahu tak kincing-kincing dan lain-lain. Jadi pas malam itu tuh anak-anak tampil dengan sangat hebat. Ketiga kabupaten tampil dengan sangat baik sesuai dengan konsep masing-masing. Di situ selesai acara itu maka selesailah rangkaian seluruh Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten dan juga provinsi. Dan sampai situ saja teman-teman, ternyata adik-adik ini kembali diseleksi lagi dan terpilihlah ke-18 anak terbaik dari masing-masing kabupaten untuk menuju ke tingkat nasional, FTBI tingkat nasional. Anak-anak dipulangkan ke daerah masing-masing. Setelah dipulangkan, kami tim Ikang Sambilang duduk sama-sama bicara konsep. Katong mau tentukan ini anak-anak mau bawa apa. Katong harus pica otak lah. Ini 3 kabupaten, katong harus gabung jadi satu penampilan. Bahasa yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda nih kayak bagaimana. Itu yang bikin katong Sambilang duduk pusing nih akang. Ini bagaimana? Katong mau kasih anak-anak tampil apa ya?
akhirnya katong memutuskan untuk menggabungkan ketiga perbedaan itu menjadi satu dalam satu penampilan yang akan pun judul tuh Hena Masawaya. Di situ katong ada menggunakan tarian modern, nyanyian tradisional dari masing-masing daerah, terus katong ada bermain teater, dan katong tampil di tingkat nasional nanti teman-teman. Di situ proses cukup panjang. Katong tim Sambilang bikin video para adik-adik di masing-masing kabupaten, katong kirim dong latihan di kabupaten dulu, latihan mandiri. Setelah itu dong dikirimkan lagi ke Ambon. Dong datang ke Ambon, selesai itu dong harus latihan lagi. Sampai di Ambon dong latihan berhari-hari, kalau sing salah hampir 3 hari juga dong latihan di Ambon untuk persiapan penampilan di Jakarta. Dan teman-teman, untuk dong tahu, mungkin tadi beta lupa cerita, untuk sampai di Ambon saja anak-anak dong tuh paling senang karena sing pernah mimpi dong bisa sampai di ibu kota Maluku begitu. Dong pas lihat Ambon saya bilang, wih, tuana lapung bagus, paling bagus kali kakak. Lampu-lampu paling banyak, dan lain-lain. Beta sampai, wih, kasihan katong harus belajar bersyukur bahwa katong nih ya asu tinggal di kota, bisa merasakan kota, tapi ada orang-orang lain, ada anak-anak lain yang belum punya kesempatan untuk merasakan kemewahan kota. Dan di situ beta lihat dong sangat senang sekali, sangat bersyukur. Dan rasa syukur ini sing stop akan tuh berlanjut ketika ke-18 anak ini sampai di Jakarta. Dong naik pesawat nomor 1 di Indonesia, naik pesawat Garuda, dan dong paling sangat-sangat senang. Bahkan pas pesawat, pas mau berjalan, di dong menangis sama beta kira dong takut. Beta kira, anaknya dong takut apa? Pas tanya begini, mengapa menangis? Sing kakak barang, katong baru pertama kali naik pesawat besar kayak begini, akan pun besar juga. Sio, di situ beta pun hati paling terharu. Ternyata dong sangat bangga, dan bukan dong saya yang bangga, dong punya keluarga semua sangat bangga. Beta dapat cerita dari beta teman-teman yang dong sing ikut ke nasional, dong punya orang tatua itu, mama, papa, tete, mama tua, bapak tua, mama tengah, papa tengah, semua datang antar sampai di bandara, sampai menangis sampai dong lihat pesawat sampai pesawat hilang di awan dulu baru dong bisa pergi dari bandara. Dong tuh minta terima kasih sing putus-putus per kantor bahasa karena sebuah anak-anak nih sampai di tahap yang paling jauh. Dan itu kebanggaan untuk dong punya mama dan papa, kebanggaan par sekolah, dan kebanggaan par dong punya daerah masing-masing. Di situ tuh beta rasa, wih, sangat luar biasa sekali bisa punya kesempatan yang bagus kayak begini par antara anak-anak sampai di sini. Dan ketika teman-teman tahu pas pesawat mau landing di Jakarta, dan biasanya tuh pemandangan dari atas pesawat kalau ke Jakarta itu lampu-lampu sangat banyak. Di situ tuh dong histeris dong baterainya, wih, lampu-lampu paling banyak begini-begini pokoknya baterainya, dan orang-orang tuh kaget di situ. Lalu ketika katong mau turun dari pesawat, pilot sambut katong karena mungkin dong anto tahu katong nih pertama kali naik pesawat, kalau barang kelihatan macam udik begitu tuh, tapi si papa itu merupakan satu antusias para adik-adik itu. Lalu katong dapat kehormatan, dapat salam dari bapak pilot, dan katong turun. Dan yang paling kaget sekali itu betul ada satu cerita lucu. Katong sampai di hotel begini, anak-anak bilang begini, kata, Tuhan Allah kakak, kau tuh sih mau tidur di sini, barang kenapa? Kau tidur di bawah tanpa terlalu bagus. Tidur di atas ini, tidur di atas. Katong hari itu nginap di salah satu hotel paling mewah di Jakarta, di Sultan. Wih, itu anak-anak paling sana. Dong sampai pas buka kamar mandi, wih kakak ada kolam renang di kamar mandi, padahal itu betap. Itu dong sangat-sangat senang sekali. Lalu pas hari itu ada anak satu, dia mau buang air begini, kakak sing ada gayung kak? Sing ada. Lalu mau bagaimana, mau cebok kayak bagaimana? Dong sing tahu cara pakai hal-hal yang modern, mesti semprot dan lain-lain. Itu mesti diajarkan, dan satu pembelajaran baru pardong yang akan dong ingat dan dong ceritakan ketika nanti dong sampai di kampung. Itu kita sangat bangga sekali ya dong punya belajar berproses dari nol sampai tahu segalanya kayak gitu. Dan hari itu teman-teman, katong berhasil tampil dengan baik di FTBI nasional, dan di situ katong sangat diapresiasi. Kalau mau dibilang-bilang, hari itu tuh
katong menjadi salah satu penampil terbaik dari seluruh provinsi yang berpartisipasi pada saat itu. Dan menjadi satu kebanggaan para katong semua untuk Maluku, untuk kabupaten-kabupaten yang telah berpartisipasi. Dan di situ anak-anak pulang dengan sangat bangga, dengan sangat luar biasa dong pulang ke daerah masing-masing. Dan disitulah katong punya ikan sembilan, punya perjuangan selesai di situ. Oke teman-teman, beta mau bilang pada teman-teman semua nih tentang beta punya rasa syukur tentang segala hal yang beta dapatkan di ikan sembilan. Teman-teman tahu, pertama beta tuh mulai belajar bersyukur tentang hidup. Yang hal-hal yang beta pernah dapat di kota, beta dapat di sana. Contohnya menghargai orang lain, mencintai orang lain tuh kayak bagaimana, menghargai orang lain punya kekurangan tuh seperti apa, menghargai makanan seperti apa, dan masih banyak lagi hal-hal yang beta bisa syukuri. Kemudian dari ikan sambilang juga beta belajar untuk menjadi seorang pekerja yang profesional. Beta bisa berbicara langsung dengan orang-orang penting yang ada di kabupaten, di provinsi. Itu merupakan satu kebanggaan yang beta dapatkan melalui ikan sambilang. Dan beta juga merasa berhasil menjadi pemuda yang kontributif untuk Maluku dan kebudayaan yang ada di Maluku. Jadi beta mau bilang pertama-tama, mari sama-sama katong cintai katong punya bahasa daerah, katong jaga katong punya bahasa daerah sebagai identitas yang perlu katong bawa sampai katong mati. Demikian dari beta, terima kasih banyak, sampai baku dapat di cerita berikutnya.